Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahmuda. NIM saya 25201010639. Menanggapi fenomena yang terjadi baru-baru ini tentang adanya kasus dugaan pencurian ayam yang terjadi di Bali, yang berujung aksi main hakim sendiri sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa terduga pelaku, merupakan potret buram dari runtuhnya kesadaran hukum serta erosi nilai sosial di masyarakat. Berikut ini adalah analisis komprehensif dari sudut pandang nilai Pancasila, prinsip negara hukum, serta pendapat argumentatif dan juga solusi konkret. Analisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Aksi pengeroyokan atau aksi main hakim sendiri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang secara mendasar bertentangan dengan semua sila yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Membunuh atau merampas nyawa seseorang secara sewenang-wenang melanggar ajaran agama manapun. Nilai ketuhanan ialah mengajarkan penghormatan terhadap martabat dan juga hak hidup semua ciptaannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan menyiksa atau menghabisi nyawa seseorang tanpa ada pembuktian yang sah melalui mekanisme hukum formal merupakan perilaku yang sangat biadab atau barbarik. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Persatuan Indonesia. Tindakan main hakim sendiri dapat mengakibatkan disintegrasi sosial, dendam antar warga ataupun keluarga, serta merusak tatanan ketertiban di lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip musyawarah dan juga penyelesaian masalah melalui mekanisme hukum formal diabaikan. Emosional massa di sini menggantikan rasionalitas dan juga kebiasaan berdialog. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan main hakim sendiri, keadilan tidak diciptakan melalui amuk massa. Tindakan main hakim sendiri merampas hak terduga pelaku membela diri secara adil. Lalu apa sih kaitannya dengan Indonesia sebagai negara hukum? Tentu saja erat kaitannya dengan Indonesia sebagai negara hukum. Karena berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dinyatakan secara tegas sebagai negara hukum. Konsep ini menetapkan bahwa supremasi hukum, di mana hukum adalah panglima tertinggi. Rakyat maupun instansi pemerintah wajib tunduk pada prosedur hukum yang berlaku, bukan kekerasan ataupun hukum rimba. Lalu ada asas praduga tak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang ditetapkan yang berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah. Aksi pengeroyokan secara langsung memvonis dan mengeksekusi korban tanpa proses pembuktian kesalahan. Lalu ada monopoli penegakan hukum. Negara melalui aparatur kepolisian dan juga peradilan memegang hak tunggal untuk menindak, mengadili, menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan. Masyarakat yang melakukan aksi main hakim sendiri melanggar KUHP seperti pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan atau kekerasan bersama, atau pasal 338/351 KUHP tentang pembunuhan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Kemudian pendapat argumentatif dan juga solusi konkret. Menurut saya, aksi main hakim sendiri umumnya lahir dari kombinasi ketidakpercayaan masyarakat atau distrust terhadap efektivitas aparat penegak hukum, di mana hal tersebut terjadi karena adanya akumulasi prestasi ekonomi serta rendahnya literasi hukum terhadap warga. Namun, secara argumentatif, tindakan pencurian tidak pernah membenarkan aksi pembunuhan sepihak karena kerugian material dari seekor ayam sangat tidak seimbang dengan hilangnya nyawa manusia. Jika aksi main hakim sendiri dibiarkan, masyarakat akan terbiasa menggunakan kekerasan sebagai alat penyelesaian masalah
yang berisiko fatal jika tuduhan tersebut salah tangkap ataupun salah sasaran. Lalu bagaimana sih solusinya? Solusinya ialah penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan ataupun pengeroyokan ataupun aksi main hakim sendiri, di mana aparat kepolisian harus menindak tegas para provokator dan juga pelaku pengeroyokan tanpa kompromi. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan juga menegaskan bahwa main hakim sendiri adalah tindakan pidana yang serius, bukan norma sosial. Lalu kemudian ada edukasi hukum komunitas atau legal literasi, di mana pemerintah daerah dan juga instansi kepolisian menggencarkan sosialisasi hukum di tingkat desa atau kelurahan melalui Babinsa ataupun Babin Kamtibmas mengenai mekanisme penanganan tindak pidana, perlindungan HAM, dan juga larangan aksi main hakim sendiri.